Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, kita bertemu lagi di channel Benmur Consulting. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak sedikit unik ya, yaitu tentang CRM untuk perbankan. Yaitu CRM itu kepanjangan dari atau singkatan dari Customer Relationship Management. Nah, apa CRM itu dan kemudian apa fungsinya bagi perbankan? Sebenarnya kami juga sudah sempat melakukan penjelasan atau memberikan penjelasan mengenai CRM ini pada video yang mungkin sudah cukup lama ya. Nah, cuman ini kita akan coba sampaikan lagi, mudah-mudahan bisa merefresh tentang apa itu CRM, atau mungkin bagi yang belum pernah mendengar atau mungkin baru saja tahu tentang CRM itu bisa menambah wawasan ya. Nah, kita masuk ya tentang pengertian CRM pada banking industry. Nah, ini sebenarnya penjelasannya sudah ada di layar, cuman secara umum atau secara gampang saya mau sampaikan bahwa CRM itu adalah semacam tools ya, tools atau mungkin ya katakanlah alat lah ya, alat atau mungkin kalau zaman sekarang software ya, software atau aplikasi yang digunakan untuk merecord seluruh aktivitas customer, sehingga kita bisa memberikan penawaran yang terbaik yang sesuai dengan behavior atau identitas customer tersebut ya. Nah, jadi pernah nggak Anda merasakan, coba ketika Anda punya suatu produk dan Anda mungkin belum memiliki CRM, Anda mungkin menawarkannya ke semua orang ya. Kalau kita lihat ya, sales-sales yang ada di katakanlah di mall-mall atau mungkin di pusat-pusat pertokoan, dia kan semua orang yang lewat ya, Anda lihat ya, semua orang yang lewat diberikan brosur yang sama. Semua orang yang datang ke tokonya diberikan brosur produk yang sama, padahal belum tentu orang tersebut cocok atau fit terhadap informasi atau produk yang diberikan atau disampaikan. Nah, kalau dengan menggunakan CRM ini kita bisa memberikan atau menyampaikan produk itu sesuai dengan behavior atau kebutuhan dari si customer, sehingga sales kita atau marketing kita lebih terarah, lebih segmented, dan lebih produktif ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tujuan ya, atau beberapa kelebihan kenapa harus menggunakan CRM. Nah, CRM itu bisa menyimpan data customer. Katakanlah customer itu kalau di banking katakanlah ya, dia ternyata dia berdasarkan analisa data sering menggunakan kartu ATM di outlet-outlet tertentu. Nah, itu data itu bisa dijadikan informasi, diolah, kemudian katakanlah ditawarkan untuk produk yang cocok dengan dia, seperti itu. Atau kita juga bisa melihat kadang, ternyata behavior dari customer ini setiap tanggal sekian itu mau transfer uang sejumlah sekian ke rekening X, seperti itu. Nah, artinya kita juga bisa memberikan penawaran lagi produk-produk terkait dengan behavior tersebut. Nah, gampangnya seperti itu untuk CRM-nya. Jadi semua data dari customer itu akan diolah, dianalisa, kemudian outputnya adalah top selling atau cross selling, seperti itu. Tetapi ini lebih segmented. Nah, yang kedua biasanya digunakan untuk contoh ya, kalau Anda pernah komplain, katakanlah Anda komplain di salah satu bank gitu kan, Anda transfer tetapi rekening Anda terdebit, tetapi uangnya nggak nyampe gitu, nggak nyampe kepada rekening tujuan. Nah, tentu kan Anda komplain, minta supaya uangnya dikembalikan ya, karena si penerima tidak mendapatkan uang yang Anda transfer. Nah, kalau bank-bank yang tidak pakai CRM itu biasanya
si customer ini akan mengulang-ulang cerita kepada beberapa orang. Katakanlah pertama dia telepon kontak center. Dia cerita kronologi bla 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 bla, kemudian sama kontak center dicatat, terus diminta katakanlah oleh kontak center untuk menghubungi outlet terdekat, katakanlah seperti itu. Nah, ketika dia menghubungi outlet terdekat, datang ke outlet terdekat, diterima oleh katakanlah petugas di bank tersebut, kembali dia harus cerita lagi. Nanti setelah berapa lama nggak direspon, dia datang lagi, petugasnya sudah ganti, dia harus cerita baru lagi. Nah, hal-hal itu yang membuat engagement atau loyalitas customer kepada bank itu menurun. Nah, tapi kalau menggunakan CRM, jadi ketika katakanlah tadi si customer komplain, kemudian masuk ke kontak center yang sudah menggunakan CRM, itu akan diinput kronologinya pada tanggal sekian dan seterusnya. Nah, kemudian ketika katakanlah dia datangi outlet bank, diterima petugas itu sudah terhubung dengan data yang sudah disampaikan oleh si nasabah ke kontak center, sehingga si nasabah ini tidak perlu mengulang lagi cerita kronologi tentang kegagalan transfer yang dialaminya. Jadi langsung seolah-olah udah langsung ditangani solusinya. Nah, itu salah satu juga kenapa CRM ini membuat perbankan harusnya lebih efisien. Nah, kemudian ada beberapa keuntungan. Nah, ini tadi keuntungan sempat kami juga sudah sampaikan ya. Yang pertama adalah kita mengetahui customer itu secara holistik, secara penuh atau 360 derajat ya. Sehingga dari informasi yang ada itu kita bisa olah untuk meningkatkan engagement dan retensi dari si customer ya. Nah, jadi tadi ya, kalau kasus kegagalan transfer gitu katakanlah ya, dia nggak perlu mengulang-ulang cerita yang sama kepada orang-orang yang berbeda. Seharusnya dia tahu sekali saja dia cerita kronologi permasalahan, kemudian ada solusi dari pihak bank. Nah, terus kemudian keuntungan lainnya adalah prosesnya lebih cepat ya, tadi ya sudah disampaikan, karena sudah terintegrasi semua. Jadi setiap kali customer datang, si petugas ngeklik katakanlah nama customer dan data customer, sudah tampil semua informasi tentang customer tersebut. Apakah dia sedang mengajukan keluhan, apakah dia memiliki preferensi terhadap perbankan seperti apa dan sebagainya. Nah, sebenarnya Indian tadi fungsi dari CRM ini adalah bagaimana bank itu bisa meningkat bisnisnya pada customer tersebut dengan cara meningkatkan engagement dan loyalitas customer. Katakanlah di CRM itu kita sudah tahu data-data dari customer, katakanlah dia setiap tanggal 1 dia menerima transfer dari katakanlah dari rekan bisnisnya masuk ke rekening bank dia, kemudian dia harus bayar pegawai, ternyata harus transfer masih katakanlah pembayaran gajinya masih menggunakan metode transfer biasa. Nah, maka kita bisa langsung menawarkan jasa-jasa perbankan atau produk perbankan yang tepat. Contoh katakanlah dia pengusaha di mana dia masih harus mentransfer ke pegawainya secara manual. Nah, berdasarkan data dari CRM, kita bisa langsung offering untuk produk atau layanan payroll, atau mungkin produk dari CMS ya, atau cash management system, sehingga si customer ini merasa dibantu. Jadi bank itu sebagai seolah-olah adalah financial planner atau financial advocate gitu ya, jadi perencana keuangannya atau penasihat keuangannya, sehingga semua aktivitas transaksi si nasabah ini jadi terbantu. Atau pada hasil analisa ternyata si nasabah ini sudah bisa ditawarkan katakanlah kartu kredit level platinum. Nah, maka secara otomatis kita bisa menawarkan itu karena berdasarkan dari histori atau data transaksi di CRM. Nah, tentu ini sangat membantu ya bagi bank. Nah,
Kemudian tentu saja selain itu tadi membuat pegawai kita menjadi lebih produktif karena jualannya jelas, sudah ada datanya, dan targetnya jelas, target yang memang lagi membutuhkan suatu produk atau layanan, sehingga tingkat keberhasilan atau produktivitasnya menjadi naik. Nah ini salah satu keunggulan CRM dibandingkan dengan manual ya, artinya belum menggunakan CRM. Nah ini ada sumber, kami juga sudah sampaikan sumbernya, Anda juga bisa browsing sendiri. Nah cuman di ujung kita mau sampaikan bahwa bagi bank yang belum menerapkan CRM, segera terapkan ya, mulai dari skala kecil dulu kalau memang tidak bisa. Artinya apa? Artinya dengan menggunakan CRM Anda akan bisa lebih profitable, bisa lebih efisien dalam jualan, dalam marketing, dan customer Anda bisa lebih engage dan loyal ya. Nah saya pikir itu saja mengenai penjelasan CRM. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan insight bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini Anda rasa bermanfaat, silahkan share, like, dan subscribe channel kami untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.